Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswi kelas 12 baik IPA maupun IPS yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini yang berbahagia kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini kita akan meneruskan materi mengenai bab tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan ya ada dalil naqli yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah At-Takwir ayat yang ke-28 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kata Allah di dalam wahyu dalam Quran surah At-Takwir ini, bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus itu menurut tafsir Ibnu Katsir, yastaqim itu jalan yang benar, jalan yang memang Allah ridhoi, jalan yang memang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu illa ayyasha'a Allah rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Maksudnya, ya ketika Allah memberikan jalan antara yang baik dan antara yang buruk, ya al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Allah, silakan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jangan engkau terbiasa atau membiasakan ya memperadukan antara yang baik dan antara yang buruk. Ya, itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya, siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala. Ayastaqim, ya. Ayastaqim, kalimat ini pernah kalian dengar, pernah kalian baca, ya, Quran surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku, kata Allah, ya, hidayah dan jalan yang lurus. Ya, yastaqim. Kemudian wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Kata Allah, siapapun di antara kita yang ingin menempuh jalan kebenaran, ikuti sesuai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada penekanan illa, kecuali, ya, apabila dikehendaki Allah, berarti kalau Allah meridhoi dengan jalan itu, insya Allah Allah akan mempermudah jalan itu, jalan menempuh jalan yang baik. Kemudian melalui hubungan antara manusia dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, para ulama berpendapat bahwa qadar itu ada dua macam. Yang pertama, qadar mu'allaq atau disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha. Usaha itu semacam ikhtiar manusia. Artinya, usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir kita. Kita menjadi lebih baikkah atau menjadi tidak baik, ya, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia itu sendiri. Kalau kita ingin sukses misalnya, berarti kita harus berusaha. Kalau misalkan kita pengen jadi pengusaha, kita pun harus berusaha dan kerja keras, dan tidak ada yang namanya putus asa, ya. Cobaan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hadapi dengan sabar dan sholat. Kemudian takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, peran optimis terhadap ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya, apa arti optimis itu?
sikap seseorang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Artinya dalam jiwa kita, dalam diri kita mempunyai rasa optimis. Ya, rasa optimis itu harus betul-betul dibangun. Jangan sampai tidak dibangun. Kalau misalkan kita tidak ada rasa optimis, ya kita mau maju dan ingin sukses itu, ya pasti berkata, ah saya ini nggak bisa, saya ini tidak bisa, saya ini nggak bisa. Ya, berarti rasa optimisnya tidak ada, yang ada pesimis terus. Oleh karena itu, seseorang yang optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Demikian dengan siswa dan siswi, ya rasa optimis itu harus dijaga, harus dimunculkan. Kemudian rasa semangat pun harus betul-betul diiringi dengan rasa optimis. Kemudian jika tidak berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya, terus mencoba, dicoba, dicoba. Jika kembali gagal, dia akan mencoba lagi sampai berhasil. Sebaliknya jika seorang pesimis, maka akan menyerah dan tidak mau berusaha. Ya, di sini terlihat bahwa rasa yang kita miliki, semua makhluk yang ada di muka bumi itu Allah berikan rasa optimis, rasa semangat, rasa mempunyai jiwa bahwasanya saya tuh bisa untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa membanggakan bagi keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, mungkin itu saja materi Bapak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jaga imunitas iman kita dan imunitas optimis kita dan kerja keras dan semangat dalam menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.